Apa sih belajar itu? Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang disebabkan interaksi antar individu dan lingkungan. Dalam hal ini, proses merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan terus-menerus, direncanakan, dan yang secara keseluruhan memberi karakteristik terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan sebuah peningkatnya pengetahuan, proses mengingat, dan proses mendapatkan fakta-fakta atau keterampilan yang dapat dikuasai serta digunakan sesuai kebutuhan. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses memahami atau mengabstraksikan makna, penafsiran, dan pemahaman akan realitas dalam sebuah cara yang berbeda. Menurut Freiberg dan Discroll, strategi belajar adalah cara yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran pada berbagai tingkatan yang memiliki konteks yang berbeda, serta setiap anak memiliki strategi belajar yang juga berbeda. Strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai dengan perencanaan apa yang akan kita lakukan atau serangkaian apa yang akan kita capai yang mengarah pada tujuan pendidikan. Strategi dalam suatu konteks pendidikan mengarah kepada suatu hal yang spesifik, yaitu khusus pada pembelajaran. Strategi pembelajaran digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Gardner, terdapat 9 aspek kecerdasan dan indikatornya yang berpotensi untuk dikembangkan oleh setiap anak yang lahir tanpa disertai oleh cacat fisik di otaknya. Yang pertama, kecerdasan gambar atau spasial. Individu yang memiliki tipe kecerdasan spasial biasanya memiliki beberapa ciri berikut ini. Mampu memvisualisasikan fenomena dalam bentuk gambar, gemar menggambar, menyenangi warna dan garis, menyusun blok, dan mampu memberikan arah di mana suatu lokasi berada. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Ada beberapa indikatornya yaitu mudah bergaul dengan orang lain, senang mencari teman, sering terlibat dalam kegiatan kelompok, mampu membaca perasaan orang lain melalui nada bicara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, mudah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Yang ketiga, kecerdasan kinestik atau fisik. Ciri-cirinya antara lain, cepat mempelajari dan menguasai kegiatan yang melibatkan fisik, mampu menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam pekerjaan, pemecahan masalah, keterampilan tangan, jari atau lengan. Yang keempat, kecerdasan verbal bahasa dengan ciri-ciri seperti mampu mengekspresikan pikirannya secara verbal, mudah mengingat nama atau sesuatu, mampu menulis dengan baik dan senang bertanya apalagi berdiskusi. Yang kelima, kecerdasan interpersonal atau mengenal diri sendiri. Ciri-cirinya adalah mudah mengenali perasaan diri, dapat menghayati puisi dan drama, senang bermeditasi dan pandai bercerita. Yang keenam, kecerdasan musik, yaitu kemampuan sensitif terhadap bunyi dan cepat mempelajari berbagai lagu, jenis musik dan alat musik. Yang ketujuh, kecerdasan mempelajari alam. Kapasitas untuk cepat mempelajari fenomena alam, mengamati dan membaca kehidupan tumbuhan dan binatang, dan gemar terhadap kegiatan pecinta alam. 8. Kecerdasan logika matematika, yaitu kemampuan yang ditandai dengan kecepatan dalam mempelajari angka, pandai mengelompokkan, membuat hipotesis dan berpikir logis. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual, yang ditandai oleh kemampuan berpikir secara mendalam tentang makna hidup, mempertanyakan mengapa saya hidup, untuk apa hidup, menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan yang saling berkaitan, dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ini, yang pertama, orang tua bisa mengajarkan anak agar sadar bahwa setiap aspek di dalam kehidupan saling terkait satu dengan yang lain, sehingga anak akan dapat menjalani kehidupan dengan produktif, damai, dan berkelanjutan. Salah satu caranya bisa dengan membebaskan anak memuaskan rasa keingintahuannya, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Lalu yang kedua, dengan cara mengajarkan anak agar dapat mengoptimalkan seluruh aspek kemampuan manusia seperti fisik, emosi, sosial, kreativitas, akademik, dan spiritual. Yang ketiga, dengan menghargai dan mendukung kelebihan yang dimiliki masing-masing anak. Dengan orang tua membiarkan anak mengeksplorasi kemampuannya dan tidak memaksakan kehendak pada anak, maka kelebihan yang anak miliki akan berkembang sepenuhnya. Nah, yang selanjutnya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, karena belajar adalah proses yang aktif dan bermotivasi internal yang mendorong dan merangsang tubuh manusia. Misalnya Bruce Campbell menerapkan konsep pendidikan yang majemuk dengan cara membuat sentra-sentra atau semacam pusat kegiatan. Nah, jadi setiap hari itu para siswa itu belajar dengan 7 cara dalam mempelajari satu tema. 7 sentra tersebut adalah sentra kerja mandiri, kerja kelompok, sentra musik, sentra kesenian, sentra motorik, serta sentra membaca, dan sentra matematika dan sains. Yang selanjutnya menggunakan kurikulum holistik atau interdisipliner yang mengintegrasikan komunitas menggunakan perspektif global.